merupakan video perdana saya. Di sini saya akan memberikan konten mengenai edukasi yang tentunya bermanfaat bagi ayah bunda, teman-teman, atau bahkan tenaga pendidik yang sedang mencari referensi lainnya. Untuk itu, jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kita sering bertanya-tanya atau hanya sekedar memadupadankan bagaimana cara belajar yang paling cocok atau efektif sehingga apa yang kita pelajari itu mudah nyantol selamanya. Saya analogikan seperti ini. Ketika Anda lebih memilih membaca artikel atau buku bacaan, berarti Anda visual. Tapi ketika Anda lebih memilih mendengarkan teman bercerita atau mendengarkan curhatan teman, berarti Anda cenderungnya auditory. Nah, ketika Anda lebih senang praktek langsung atau mengerjakan sesuatu itu langsung dengan metode try and error, berarti Anda itu cenderung kinestetik. Baik, kali ini saya akan mencoba sharing mengenai learning style atau gaya belajar yang paling cocok untuk anak. Di sini saya akan mengupas satu persatu dari gaya belajar yang sudah saya analogikan seperti tadi. Pertama, visualisasi. Kata kuncinya adalah penglihatan. Anak visual dia suka membaca. Ketika dia mendengarkan guru menjelaskan, itu sambil dicatatnya. Ketika dia hanya sekedar mendengarkan saja tanpa dia mencatat, itu akan mudah lupa baginya. Nah, ketimbang ketika dia mendengarkan itu sambil dia mencatat, dia lebih mudah memahami. Anak visual ini dia memiliki kecenderungan berbicara dalam tempo yang cepat dan lebih ekspresif ketimbang dengan gaya belajar lainnya. Karena mayoritas gaya belajar visual ini suka membaca, jadi buku bacaan yang dipilihnya itu bukan hanya sekedar bacaan teks saja, melainkan dia akan memilih buku bacaan yang penuh dengan ilustrasi gambar dan warna yang enak dilihat oleh matanya. Jadi begini, ketika ayah bunda menemui anaknya di rumah itu, di catatan-catatan pekerjaan sekolahnya itu rapi, kemudian mencatatnya dengan menggunakan pena warna-warni, atau di buku cetaknya juga di garisnya pakai stabilo warna-warni, di bukunya dengan memiliki tulisan yang indah, berarti anak ayah bunda itu memiliki kecenderungan belajar, cara belajarnya itu adalah visual. Yang kedua adalah auditory. Anak yang memiliki cara belajar auditory, dia lebih mudah dia menyerap informasi yang lebih banyak dari pendengaran. Jadi ketika guru menjelaskan, dia lebih mudah paham ketimbang dia membaca sendiri. Kebalikan nih dari cara belajar visual tadi. Kalau visual tadi dia lebih paham ketika dia membaca sendiri daripada dibacakan, sedangkan auditory lebih senang mendengarkan daripada dibacakan. Jadi kalau tipe auditory ini, dia lebih suka mendengarkan penjelasan oleh guru. Nah, contohnya bagi tenaga pendidik, karena kebetulan saya profesinya juga sebagai tenaga pendidik, kita sering menemukan anak-anak kita atau siswa kita ketika dalam kelas, dia itu suka mendengarkan tapi dia tidak mau mencatat, sehingga teman yang lain pada heran pada hasil dari pembagian nilainya atau rapornya, dia mendapatkan nilai yang bagus. Jadi temannya itu berprasangka buruk bahwa si anak ini nyontek, padahal tidak. Mereka tidak paham bahwa cara belajar si anak tadi itu cenderungnya ke auditory. Dia suka mendengarkan, tidak suka mencatat. Tadi kan anak yang visual dia sambil mencatat. Kalau anak auditory dia tidak suka mencatat. Jadi jangan heran ketika kita menemukan siswa kita atau anak kita atau anak ayah bunda di rumah itu tidak ada buku catatan tapi nilainya bagus. Itu jangan heran ayah bunda, karena tipenya adalah auditory ini. Dan yang ketiga, cara belajar yang ketiga itu adalah kinestetik. Cara belajar kinestetik ini cenderung menyerap informasi melalui gerakan dan sentuhan tubuh. Ketika dia berpikir tentang sesuatu, mereka terbiasa melakukan gerakan-gerakan seperti kesana kemari, kemudian mengetukkan jari-jarinya ke meja, serta menggoyangkan kakinya. Memang terlihat anak tipe ini tidak fokus atau
terlihat tidak memperhatikan kita. Namun sometimes anak inilah yang mudah untuk menyerap informasi yang kita berikan. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan anak yang tipikal seperti ini? Bagi tenaga pendidik, kita bisa melibatkan langsung anak tersebut ke dalam eksperimen. Contohnya, ketika kita memberikan penjelasan di depan kelas, jadi tidak hanya sekedar teori yang kita jelaskan, namun kita melibatkan anak itu praktek langsung dengan menggunakan metode trial and error tadi. Oke ya Bunda, demikianlah video perkenalan saya pada kali ini. Nantikan video-video yang lebih menarik lagi, yang tentunya lebih bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, jika ada sesuatu yang ingin kita sharingkan atau ide-ide yang ingin Bunda sampaikan atau nantinya akan saya sampaikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.